Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan cara penggunaan dari software ADSS Premiere V2.0. Ketika kita ingin menggunakan aplikasi tersebut, caranya gampang, tinggal mengklik 2 kali aplikasi di ADSS Premiere 2.0. Dan ketika kita sudah membuka aplikasinya, akan tampil kotak dialog welcome to ADSS Premiere. Nah, di sini ada macam-macam bagian, itu ada open, create, explore, what's new, dan exit. Dan sini langkah pertama yaitu cara membuat data perusahaan. Ketika kita ingin membuat sebuah data perusahaan, tinggal mengklik bagian create. Di sini ada tampilannya, tinggal langsung next. Dan sini isikan data baru perusahaan sesuai dengan data-data yang ingin diisi. Di sini adalah company name, artinya itu adalah nama perusahaannya. Nah, di sini alamatnya. Di sini adalah phone number-nya. Pos nomor juga diisi. Berarti ada 5 address. Lalu ketika sudah selesai mengisi data perusahaannya, klik tombol next. Nah, di sini diisi pengen finansialnya ada isi dengan tahun periode pembukuan transaksi yaitu tahun 2020. Di sini last month-nya periode terakhir dalam pembukuan itu Desember, dan ini adalah periode awalnya itu Januari, dan bulan jumlah hari dalam satu periode itu adalah 30. Lalu next. Nah, ketika langsung saja next. Di sini pilih yang paling atas, langsung next. Dan di sini untuk industri klasifikasinya itu diisi dengan retail, dan tipe bisnisnya itu diisi dengan komputer deal sesuai dengan data yang ingin kita buat. Lalu ketika sudah, klik tombol next. Dan di sini pilih kotak dia, klik tombol change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Ini kita simpan di ADSS Premiere dengan nama PT Excel. Kita klik tombol next dan tinggal tombol next. Dan ini bisa pilih bagian command center. Nah, langsung muncul bagian command center dari ADSS data PT Excel komputer. Selanjutnya untuk pengaturan preference. Nah, caranya yaitu yang pertama pilih menu setup, lalu pilih preference. Nah, di sini ada beberapa bagian tab dari preference, yaitu system, Windows, report and forms, banking, sales, purchase, inventory, dan security. Nah, yang pertama di bagian tab system itu klik opsi ideal in multiple currency dan klik tombol OK. Selanjutnya di bagian tab Windows silakan ada checklist bagi automatically. Terus selanjutnya di bagian tab seller
itu checklist pada opsi form of duplicate dan bagian send diisi juga. Untuk payment isunya itu diganti jadi ini given, ini diganti jadi 10 dan ini 30 dan ini 2%. Dan ketika sudah, klik tombol OK. Selanjutnya bagian tab purchase itu bagian form duplikatnya juga di checklist. Oke, jika sudah, di bagian security-nya pilih klik tombol user ID, isi tombol new dan user ID-nya isi dengan nama PT sesuai dengan data yang tadi. Dan lalu klik tombol OK. Nah, ketika sudah klik tombol OK dan OK. Nah, ketika sudah mengisi bagian preference, langkah selanjutnya yaitu pembuatan data mata uang. Langkah-langkahnya itu pilih menulis, lalu dari kurensi, dan ini gunakan tampil data mata uang yang sudah disediakan di Premier. Data mata uang tersebut dihapus yang tidak digunakan dengan cara kita hapus beberapa data mata uang kecuali yang bagian USD. Ketika sudah, edit bagian mata uang lokal ini dengan cara klik bagian edit. Nah, ini muncul. Kita mau ganti sesuai dengan mata uang lokal kita. Pertama ganti kodenya jadi IDR, terus untuk prinsip name-nya kita ganti jadi rupiah sesuai dengan mata uang Indonesia, rupiah. Dan sini simbolnya kita ganti jadi SK. Jika sudah, klik tombol OK. Oke, di sini kita ingin menambahkan satu mata uang lagi dengan cara mengklik tombol new, untuk prinsip kodenya kita isi data USD. Untuk prinsip name-nya kita ganti United. Nah, untuk sistem ini kita ganti jadi 14 atau 25. Untuk simbolnya kita ganti jadi US karena mata uangnya mengikut dengan mata uang ini US dollar. Ketika sudah, klik tombol OK. Nah, ini tampil sudah masuk dua mata uang yang kita inginkan. Oke. Dan selanjutnya, klik tombol OK. Langkah selanjutnya yaitu pengaturan data akun. Pengaturan data akun yang dilakukan pada model kali ini meliputi penghapusan akun, pengeditan akun, dan pembuatan akun. Yang pertama, langkah-langkah cara menghapus akun. Di bagian comment center ini, pilih di bagian akun dan mencet bagian akun list. Nah, sini tampil semua mata akun yang ada. Dan sini pilih bagian akun-akun yang ingin dihapus. Contohnya yang pertama untuk akun yang ingin kita hapus itu adalah akun nomor 1, 2, 1, 20. 1, 2, 1, 20. Dengan cara mengklik 2 kali akun yang kita hapus, lalu klik kanan. Hasilnya sendiri akun. Nah, ini ada beberapa akun yang kita ingin hapus. Caranya sama, masih sama.
Nah, ini ketika sudah menghapus akun yang ingin kita hapus, langkah selanjutnya yaitu cara mengedit akun. Akun-akun yang sudah disediakan perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan perusahaan agar bisa sesuai saat proses pencatatan pada ABSS. Langkah-langkahnya yaitu masih tetap di tab yang ini, pilih akun yang ingin kita edit, misalnya contoh akun ini yang 2110 dengan cara klik akunnya, klik tombol edit, dan di sini edit sesuai dengan nama yang kita ingin edit. Nah, sini jika sudah klik tombol OK. Dan di sini ada beberapa akun yang ingin kita edit. Itu ini. Selanjutnya ketika sudah mengedit akun-akun yang ingin kita edit, selanjutnya itu pembuatan data akun baru dengan cara mengklik bagian new, dan sini kita pilih akun tipe apa yang pengen kita tambahkan. Untuk yang pertama itu adalah akun tipe bank. Ini untuk nomornya diisi, atau new-nya. Nah, karena ini USD bukan mata uang lokal, yaitu angka selanjutnya adalah mencet bagian detail. Nah, sini untuk prinsipnya kita ganti USD. Nah, prinsip OK, dan sini tampil langsung cash USD exchange. Kita OK. Nah, di bagian cash testingnya ini kita samakan menjadi tipenya bank. Nah, untuk langkah selanjutnya isi data-data yang ingin kita isi, akun yang kita isi dengan langkah-langkah yang sama. Ketika sudah melakukan hapus data, terus pengeditan data dan penambahan data, untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan link account. Nah, caranya yaitu pertama klik bagian list, terus currency, terus yang pertama pilih basis mata uang rupiah atau lokal, kemudian klik tombol edit. Nah, di sini selanjutnya ubah link account pada tab receivable account. Nah, ini kita lihat juga di bagian payable account-nya apakah sudah sesuai. Jika tidak sesuai, klik tombol OK aja. Terus selanjutnya link account mata uang USD. Nah, sama caranya, tapi sekarang pilih baris mata uang bagian USD. Tombol edit. Sekarang kita lihat bagian receivable account ini. Untuk yang atas ini kita masukin tab debtors. Ini yang USD pilihnya. Terus selanjutnya yang bawa ke USD kita ganti dengan IDE, kita ganti USD. Ini kita centang, ini kita ganti jadi record dari akunnya. Kita
sudah. Kita ganti jadi customer deposit. Kita ganti, kita lanjut. Nah, jika sudah, kita bagian table. Ini kita ganti ke creditor yang USD ya. Ini kita ganti CS-nya yang USD. Kita tidak centang yang ini, kita centang di bawahnya. Jadi side. Juga jadi deposit side. Kita ganti jika sudah, klik tombol OK. Selanjutnya, setelah kita sudah melakukan pengubahan link account, selanjutnya kita pembuatan data pajak dengan cara pilih menulis, terus pilih tax code di sini. Untuk jendela tax code, double klik baris pajak yang bagian ini. Tax code-nya itu adalah VAT, terus ini untuk rate-nya kita ganti jadi 10%. Oke, untuk ininya VAT collect sudah benar, dan sini VAT type. Ketika sudah, klik tombol OK. Tahap selanjutnya yaitu kita membuat data job. Cara-caranya yaitu kembali menulis, kita cari jobs di sini. Di sini tampil kotak dialog job. Ini kemudian klik tombol new. Klik tombol new. Di sini data jobnya job number of dan di sini kita ganti jadi produk. Karena di sini ada dua proses job yang dilakukan, itu produk yang pertama dan yang kedua sama itu karena ini perusahaan jasa dan perusahaan dagang, jadi kita untuk job itu ada dua, menjualkan produk dan menjualkan jasa. Oke, selanjutnya membuat data kategori. Langkah-langkahnya itu klik tombol list, terus pilih bagian kategori. Nah, di sini sama caranya yaitu klik tombol new, dan sini isi ID kategorinya, dan sini isi nama kategori. Lakukan data yang sama ketika ada beberapa kategori yang ingin dimasukkan. Ketika sudah menjual dua kategori yang diinginkan, langsung tombol close, dan selanjutnya yaitu kita mengisi data price level. Itu kembali milih menulis, terus kemudian pilih custom list and file name, terus pilih di bagian price level. Nah, ini
pada tab ref level, sesuaikan isian datanya dengan yang diinginkan. Untuk yang slash ID slash name-nya kita isi IDF dan yang diinginkan kita isi dengan USB. Ketika sudah, klik tombol OK. Selanjutnya yaitu tahap cara bagaimana membackup dan merestore file ABSS Premiere V20. Itu di sini langkah-langkah cara untuk membackup yaitu pilih menu file, kemudian pilih verify company file. Di sini tombol OK. Oke. Setelah itu akan kembali ke menu utama ABSS. Selanjutnya pada menu file pilih bagian backup. Nah, di sini pilih yang bagian backup all data dan cek company file error. Terus pilih bagian continue. Nah, di sini pilih bagian atau tempat folder mana yang ingin kalian tempatkan untuk file backup ini. Dan di sini kita backup di bagian folder ABSS dan backup dan di sini. Oke, proses backup sedang berjalan dan ya. Proses merestore file data ABSS Premiere itu yang pertama adalah kita buka dulu software ABSS-nya. Yang kedua, kita di sini klik pilihan open, lalu pilih file mana yang harus dibuka. Klik yang ini, lalu klik open. Masukkan user ID-nya jika memakai user ID, lalu klik OK. Lalu kemudian kita akan membuat data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Jadi pertama kita ke menu cut file, lalu pilih cut list. Nah, pertama kita akan masukkan data pelanggan terlebih dahulu, jadi klik tab customer, lalu klik new. Selanjutnya masukkan nama pelanggannya yaitu PT Q. Lalu masukkan nomor card ID-nya. Kemudian di sini alamat. Nah, perhatikan currency yang dipakai di setiap customer. Jadi kalau misalnya currency-nya USD, maka di bagian sininya harus diganti. Ini kan masih IDR, jadi harus diganti. Diklik sini, lalu diganti USD. Lalu untuk customer, pilih setelah selesai memasukkan data customer-nya, kita ke selling details. Di selling details itu kita ke item price level, karena ini customer-nya USD maka ini USD. Terus di tax code-nya kita ganti VAT. Untuk free tax code-nya kita pakai NT. Jika sudah, langsung klik OK. Lakukan hal yang sama untuk semua data customer. Kemudian untuk data supplier, kita langsung ke tab supplier. Caranya sama seperti memasukkan data customer, kita langsung klik new, lalu masukkan data suppliernya.
Dan kalau misalnya currency-nya USD, ini harus diganti. Kebetulan currency untuk supplier ini masih IDR. Lalu kemudian ke buying details. Lalu kita ganti tax code-nya. Ini jadi VAT. Jika sudah, langsung klik OK. Lakukan hal yang sama untuk data supplier yang lainnya. Kemudian untuk data employee, itu kita langsung ke tab employee. Caranya sama, kita langsung klik new. Di sini langsung masukkan nama employee-nya dengan nomor card ID. Juga alamatnya. Jika sudah semua, langsung klik OK. Lakukan langkah yang sama untuk memasukkan semua data employee. Nah, ini sudah selesai memasukkan semua data pelanggan, supplier, juga data employee. Jika sudah selesai, langsung close. Jadi selanjutnya kita akan mengisi saldo awal atau trial balance. Jadi yang pertama harus ke menu setup, pilih balance, lalu pilih account opening balance. Lalu isi sesuai dengan soal. Lalu untuk akun yang mata uangnya adalah USD, ini sama aja, dia langsung masukkan aja saldonya. Tapi ketika nanti diklik enter, ada pemberitahuan bahwa ABSS telah menghitung nilai pertukaran dari kas yang sudah dimasukkan. Jadi langsung klik calculate now. Lalu tampil ini saldo pertukarannya, langsung klik OK.
Jika sudah terisi semua dan balance, jadi pemberitahuan kalau sudah balance adalah amount left to be allocated-nya sudah 0%, sudah 0 rupiah. Itu berarti trial balance-nya sudah balance semua. Jika sudah, langsung klik OK. Jadi setelah trial balance, selanjutnya adalah memasukkan saldo awal piutang. Jadi kita pilih menu setup, ke balance lagi, lalu ke customer balance. Nah, di sini sudah tampil semua customernya. Ini berdasarkan currency ya. Kalau mau melihat data customer yang menggunakan USD, kita tinggal pilih yang currency bagian sini, diklik, lalu ada bagian United, pilih mata uangnya, itu sama seperti ini. Jadi pertama kita pilih customernya, lalu kita add cell, masukkan nomor invoice-nya, lalu tanggal invoice, lalu masukkan jumlah piutang. Untuk task code-nya agar balance, kita pilih NT. Jika sudah, klik record. Lakukan hal yang sama untuk semua customer yang ada. Lalu, jika ada pemberitahuan seperti ini berarti sen itu sudah sama dengan yang ada di trial balance. Jika sudah memasukkan semua data saldo piutang dan semuanya sudah balance sesuai dengan trial balance yang dimasukkan, maka klik close. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan saldo awal hutang, sama, yaitu kita ke setup lagi, lalu balance, pilih yang supplier balance, lalu pilih supplier. Misalnya yang pertama ini adalah PT Liva, kita klik, lalu add purchase, masukkan nomor invoice-nya, lalu masukkan tanggalnya, masukkan saldo hutangnya, lalu task kodenya jangan lupa ini diganti jadi NT. Jika sudah semua, langsung record. Lakukan hal yang sama untuk memasukkan semua data hutang dari supplier.
Jika semua saldo hutangnya sudah dimasukkan dan semuanya sudah balance dengan yang ada real balance, langsung klik close. Lalu selanjutnya adalah kita membuat data persediaan barang. Jadi pertama-tama kita ke inventory, lalu pilih item list. Di item list ini kita pilih new, masukkan item numbernya yaitu P001, masukkan nama barangnya, yang ini laptop Asus, lalu klik yang checklist bagian sini, tiga-tiganya. Jadi untuk cost of sales account kita pakai hardware purchase. Lalu untuk income account kita pakai hardware, dan untuk asset account kita memakai komputer. Setelah ini semua diisi, kita ke tab buying details, lalu isi unit buying measure-nya jadi unit, lalu tax code when bought atau tax code-nya kita pakai KNT. Setelah itu kita ke selling details. Untuk base selling price kita isi ini sebesar 3.500.000. Dan untuk bagian sini, bagian selling unit measure itu kita isi juga jadi unit. Yang ini jadi, karena ini labelnya USD, maka ini diisi dengan harga untuk US. Yang bawahnya itu harus kita nolkan. Terus task code when sold itu kita pakai NT. Jika semua sudah terisi, maka klik OK. Lakukan hal yang sama untuk semua data barangnya. Oke. Untuk barang yang terakhir yaitu service, ini agak sedikit beda, jadi langkahnya sama dulu, yaitu klik new, masukkan item numbernya, untuk checklistnya, karena service itu adalah jasa, jadi dia tidak di checklist iBuy sama iInventory. Yang di checklist cuma iSell, lalu diganti dan akunnya diganti dengan Service and Repair Equipment. Lalu kita langsung pindah ke Selling Details, masukin harganya, lakukan langkah yang sama seperti mengisi data barang yang lain. Jika sudah selesai, langsung klik OK. Jadi ketika semuanya sudah dimasukkan, maka langsung klik close. Lalu setelah memasukkan semua data barang, kita masukkan saldo dan kuantiti barangnya. Jadi kita ke inventory, lalu pilih count inventory. Di sini masukkan jumlah barangnya. Jika semua sudah dimasukkan, langsung klik adjust inventory, lalu klik continue, lalu klik opening balance.
Lalu ganti tanggalnya jadi 1/1/2020. Lalu ganti memonya jadi inventory opening. Lalu masukkan unit cost. Unit cost ini adalah harga beli kita ya, harga beli barang itu lalu ganti kategorinya jadi lokal. Jika semua sudah terisi, langsung klik record. Untuk melihat transaksinya, bisa gunakan CTRL atau melalui transaksi jurnal. Kita ganti dulu tanggalnya. Jika jurnalnya sudah benar, langsung